wabarakatuh teman-teman. Hari ini aku kebetulan lagi ada di belakang rumah, tepatnya di bawah pohon apa ini ya, pete selong. Pete yang kecil-kecil gitu ya. Sekalian aku lagi cari udara segar gitu. Dan hari ini aku mau sharing gitu kalian semua tentang apa hubungannya GERD sama menstruasi gitu teman-teman ya. Menstruasi berarti ini khusus buat yang punya sakit GERD dan anxiety, khususon perempuan gitu ya teman-teman, ke perempuan gitu. Kenapa sakit GERD dan anxiety yang dialami oleh perempuan itu susah gitu sembuhnya? Bukan susah ya, tapi ngerasa kalau di Sunda tuh ngalang layu gitu ya, jadi lama gitu sembuhnya, terus ada terus gitu. Nah, ini tuh barangkali bisa jadi pemecah masalahnya gitu ya. Terus banyak juga yang ngeluh gitu, ngeluhnya tuh, "Kak, kenapa sih aku udah nerapin 3P, terus udah berobat juga gitu, pengobatan baik itu herbal, alami gitu ataupun pengobatan dokter, tapi kok ini gejala GERD gitu atau gejala lambung tuh ada terus gitu teman-teman." Nah, pokoknya intinya kayak gitu ya. Nah, tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, menstruasi itu kan keluar darah ya, keluar darah gitu ketika setiap bulan tuh emang udah lazimnya gitu ya, perempuan tuh suka menstruasi gitulah, pokoknya pasti udah pada tahu ya. Dan ada gejala-gejala yang apa ya, yang diakibatkan dari menstruasi tersebut gitu. Jadi gejalanya tuh kayak atau disebut PMS gitu, pre-menstruation syndrome. Nah itu tuh jadi pas menstruasi itu suka ada gejala-gejala teman-teman, baik itu gejala fisik, gejala psikologis, terus pokoknya gejala emosi juga gitu teman-teman, yang diakibatkan dari si menstruasi tersebut gitu. Kadang ada sensitifan dan lain-lain lah, pokoknya ada juga gejala-gejala yang timbul di fisik juga gitu teman-teman. Nah itu ya pokoknya intinya. Nah, untuk PMS itu tersendiri teman-teman ada beberapa tipe. Nah, jadi ada 4 tipe gitu ya teman-teman. Dan untuk tipe yang pertama itu jadi lebih ke kecemasan gitu teman-teman. Nah, tuh kan dari apa ya, dari PMS juga bisa menimbulkan kecemasan gitu teman-teman, kecemasan, anxiety gitu, kayak tegang gitu teman-teman, pokoknya kayak labil juga gitu teman-teman lah, pokoknya bisa sensitifan lah, pokoknya kayak gitu-gitu ya. Nah untuk tipe yang pertama. Nah untuk tipe PMS yang kedua itu terjadi pembengkakan gitu. Jadi ada yang bengkak-bengkak, terus ada yang pegel-pegel gitu. Itu tuh misalnya gitu ya. Misalnya kayak kan suka ada ya yang aduh tiba-tiba bengkak PD gitu, payudara. Terus ada juga yang tiba-tiba ngekembung, itu juga ya termasuk dari gejala yang pembengkakan gitu. Ada juga yang kaki gitu. Nah itu ya, ada tipe-tipenya gitu. Nah terus untuk tipe yang ketiga lebih ke kondisi kayak dimakan gitu ya, kayak laparan, terus lemes juga, kayak yang kurang, terus hausan gitu. Terus ada yang kayak kurang darah dan kayak kurang gula gitu, apa sih kalau bahasa medisnya tuh hipoglikemia gitu ya, jadi kayak kekurangan gula darah, ada juga yang gitu. Dan untuk yang terakhir lebih ke psikis gitu teman-teman, lebih ke psikis, kayak sulit tidur gitu, terus
kayak lebih ke pelupa gitu teman-teman. Terus kayak lebih sensitifan juga. Nah itu pokoknya lebih emosional lah gitulah teman-teman. Nah untuk tipe yang keempat kayak gitu. Nah terus ada yang sampai susah mengucapkan kata-kata juga gitu ya. Nah pokoknya intinya tuh, jadi gejala-gejala dari PMS itu ada 4 ya, dan itu tuh lebih ke gangguan pencernaan dan sama ke emosional gitu. Jadi ada gitu, ada gangguan pikiran dan ada juga gangguan fisik gitu teman-teman. Nah terus kita kaitkan ya dengan apa sih, dengan GERD gitu dan anxiety. Nah jadi GERD juga itu kan jadi sensasinya itu di pencernaan gitu teman-teman, di lambung, terus di pikiran juga. Nah jadi berdiri Dedena, aduh jatuh derajan. Nah jadi teman-teman, kalian ingat-ingat lagi ketika misal kalian kambuh atau misalkan ada sensasi gitu teman-teman. Nah ingat-ingat lagi ya untuk para wanita gitu yang lagi sakit GERD dan asam lambung tinggi dan anxiety gitu teman-teman. Pokoknya sekitar 7 hari atau seminggu sebelum kalian menstruasi, terus pas menstruasi, dan 1 minggu setelah menstruasi. Nah jadi gejala-gejala yang timbul dari PMS itu rata-rata di 3 periode tersebut. Apa sih disebut periode atau apa ya, jadi di 3 waktu tersebut, jadi sebelum, pas, dan sesudah menstruasi gitu teman-teman. Sampai sana kalian bisa paham ya. Nah jadi teman-teman, kalian kenapa harus nginget-ngingetin? Jadi gini ya teman-teman, kalian itu suka nganggap itu kan, aduh ini timbul lagi nih gitu, aduh ini kambuh nih, aduh jangan-jangan aku anxiety lagi. Nah jadi kalian itu harus nginget-nginget, barangkali itu tuh gejala-gejala dari PMS, bukan penyakit yang kita alami gitu, GERD dan anxiety gitu teman-teman. Jadi don't panik ya, don't panik, jangan panik. Barangkali itu tuh gejala PMS bukan GERD gitu. Dan yang GERD-nya atau anxiety-nya masih parah, itu tuh kenapa bisa kayak parah gitu, parah. Nah jadi itu tuh ketambah-tambah teman-teman, ketambah-tambah udah mah kita sakit GERD dan anxiety, ketambah dengan gejala PMS. Ya iya teman-teman gitu. Jadi ya iyalah, sensasinya bermacam-macam, beribu-ribu gitu, karena sensasi dari PMS juga kan banyak banget gitu teman-teman, dan itu tuh hampir rata-rata banyak gitu yang sama dengan gejala GERD dan anxiety gitu teman-teman. Ngerti nggak? Ngerti? Pokoknya harus ngerti teman-teman. Soalnya gini kan ya, ada gitu sebagian orang, sebagian wanita yang kita tuh benar-benar aku itu udah benar-benar sembuh gitu, ini itu, terus tiba-tiba ada kelayangan lagi, ada itu lagi, udah nerapin 3P apa. Nah jadi kalian ingat-ingat lagi, barangkali itu tuh gejala PMS gitu teman-teman, bukan gejala GERD gitu. Sebenarnya kalian itu udah sembuh, tapi pas ketika ada gejala PMS, baik itu seminggu sebelum PMS, sebelum menstruasi, pas menstruasi, ataupun sesudah menstruasi, ada gejala-gejala yang mirip GERD dan anxiety, jadi kan mikirnya kita kambuh lagi gitu teman-teman. Nah jadi mulai dari sekarang, apa ya, bagi para wanita-wanita, kalian itu harus ngingat-ngingat lagi, terus berpikir positif aja gitu. Nah ini tuh udah apa ya, jadi udah biasa, paling ini gejala PMS gitu aja teman-teman. Jadi jangan
panik-panik, wah ini tuh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Orang normal aja yang mau apa, yang mau mens gitu, atau lagi mens atau setelah mens, ada kan ya yang gejala-gejala PMS-nya itu, atau gejala-gejala ya mungkin di pencernaan dan di psikisnya itu ada yang setelah menstruasi gitu. Orang normal aja ada gangguan gitu teman-teman ketika PMS, apalagi yang sakit GERD gitu teman-teman. Nah, dan rata-rata 80-95% lah gitu, 80-90% itu rata-rata ngalamin ya gejala-gejala PMS gitu bagi wanita yang masih menstruasi gitu. Selama wanita itu menstruasi gitu pasti gitu. Tapi ada juga sih yang enggak, ada yang enggak sakit perut sama sekali, ada yang enggak gangguan lambung sama sekali, bahkan aku tuh sampai kayak mual-mual gitu, kadang muntah, terus kadang pokoknya kayak gejala masuk angin gitu. Dan pas pertama juga emang dulu tuh aku gitu wah ini gejala GERD, padahal itu kan mau mens gitu, atau misalkan lagi head gitu kan, itu kan wajar gitu. Nah jadi biar lebih apa ya, kalian tuh gak harus aduh ini tuh sakit GERD, aduh ini tuh sakit anxiety. Nah jadi sensasi atau gejala-gejala itu barangkali gitu. Nah jadi barangkali itu dari kebiasaan buruk kita, terus barangkali dari makanan kita yang kita makan, terus barangkali dari menstruasi juga gitu. Jadi nggak harus melulu dari benar-benar real yang dari sakit GERD dan anxiety-nya gitu yang pasti gitu teman-teman. Jadi ayolah berpikir positif gitu, jangan sedikit ini aduh jangan-jangan ini aduh itu gitu. Barangkali kita semalam habis begadang terus kita langsung kembung atau panas, itu kan wajar teman-teman. Orang normal juga kalau kebiasaan kita masih buruk gitu, pastilah ada gejala-gejala gitu. Terus atau misalkan kita habis makan kurang minum juga kan kita suka panas dalam, tapi kita nganggapnya wah ini GERD gitu, ini anxiety, atau misalkan kita terlalu capek atau apa gitu. Nah itu kan wajar aja kalau kita ngalamin keluhan gitu teman-teman, kalau kita masih pola hidupnya itu di keadaan yang kurang baik atau bahkan salah gitu teman-teman. Nah mungkin itu ya penjelasan aku gitu tentang kaitan dari menstruasi sama sakit GERD dan anxiety. Jadi jangan melulu ini tuh gejala sakit GERD atau sakit anxiety gitu. Nah barangkali itu dari PMS. Itu ingat 7 hari sebelum sebelum menstruasi, pas menstruasi, dan sesudah menstruasi gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan videonya dimengerti gitu teman-teman. Kalian bisa request aja ya di komentar, soalnya aku bener-bener sekarang tuh lagi jadi suka kadang bingung ya, ada ide ini kayaknya kurang menarik atau aku kurang bisa untuk menyampaikannya gitu. Nah jadi kalian bisa komen ya di sebanyak-banyaknya, aku bikin konten apa lagi gitu. Jadi kalian bisa ide-idein lah gitu tentang seputar GERD dan anxiety gitu. Sekian dulu ya, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.